Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat semangat pagi, dan sehat selalu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah, kalian memang siswa bapak yang luar biasa. Baik. Untuk hari ini nanti kita akan belajar bagaimana merencanakan. Apa anak-anak? Merencanakan. Kemudian apa yang akan kita rencanakan? Yo, ada yang sesuatu. Iya betul, karena kita di jurusan DPB, maka yang akan kita rencanakan adalah merencana bangunan. Terkhusus adalah bangunan rumah tinggal. Baik anak-anak, bagaimana kita merencana itu? Ada yang mau menjawab? Pintar. Jadi untuk merencana ini kalian harus memahami tahap-tahap perencanaan. Di mana tahap-tahap perencanaan membuat rumah tinggal itu adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk menghasilkan desain bangunan. Bagaimana desainnya bangunan yang dihasilkan? Tentunya aman, nyaman, yang nantinya ketika itu dilaksanakan oleh penghuninya, itu si penghuni akan merasakan iya pintar seperti di surga. Maka dalam bahasa Inggrisnya tugas kalian adalah make home like heaven. Jadi seorang perencana itu harus bisa menciptakan suatu hasil perencanaan yang akhirnya penghuni mengakui bahwa dia merasa nyaman, dia merasa senang, dia merasa di surga di rumahnya atas hasil perencanaan yang kamu lakukan. Nah, baik. Untuk sampai pada tahap itu, agar kalian mencapai tujuannya, mencapai visi misi kalian sebagai seorang perencana yang bisa menciptakan desain bagi penghuninya, dengan moto tadi make home like heaven. Itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Maka kita harus paham ada 5 langkah merencana yang kalian harus semuanya itu sudah nanti di luar kepala dan bisa menjalankannya dengan sangat baik. Ada yang tahu apa itu 5 langkah merencana rumah? Iya, jadi kalian memang pinter. Langkah yang pertama tentunya karena mau kita rencanakan, kita harus punya data. Sekali lagi apa? Punya? Iya, data. Nah, untuk mendapatkan data, kalian perhatikan di sini ada langkah pertama, mencari data. Langkah itu disebut dengan survei. Perhatikan, survei. Survei tujuannya untuk mencari data. Kemudian ada analisis. Apa itu analisis? Data yang diperoleh dianalisis dari berbagai macam aspek. Nanti di pembagiannya ada data teknis dan ada data non teknis. Dari hasil analisa nanti akan menjadi konsep. Gimana konsep itu adalah rancangan kasar. Kalian bisa memakainya dengan sistem freehand, ya, tanpa ukuran, tanpa ini, tapi ada bentuk nanti yang akan kalian tentukan dari hasil analisis data yang kalian lakukan. Kemudian yang keempat adalah desain. Desain adalah perwujudan dari konsep yang sudah ada untuk dijadikan satu desain. Artinya ukurannya, kemudian bentuknya, kemudian ininya sudah dalam keterbacaan yang nanti tugas pelaksana itu bisa memahami. Kemudian dari desain tentu akan direalisasikan.
ya, direalisasikan. Nah, kalau direalisasikan berarti nanti kalian menyelesaikan desain secara utuh, yaitu berupa gambar kerja atau dalam bahasa Inggrisnya desain engineering drawing, kemudian direalisasikan. Nah, dari 5 langkah itu kalian tentu akan menghasilkan tadi yang pertama, yaitu make home like home. Nah, jadi dalam rencana nanti ada problem, kemudian hasil pemikiran, kemudian nanti ada solusi. Nah, sekarang bagaimana itu kita merencanakannya? Yang pertama adalah yuk kita mulai, waktunya melakukan perencanaan. Jadi kita bahas survei itu untuk apa? Ya, survei itu untuk apa? Dari survei itu nanti tentunya untuk pengumpulan data. Ada 2 data, yaitu data teknis. Iya, betul sekali. Ada data non teknis. Kemudian analisis. Itu nanti teranalisis siapa penghuninya, apa hobinya, kemudian berapa jumlahnya. Ini merupakan data non teknis. Kemudian tapak, bagaimana situasinya di situ. Kemudian orientasi matahari, bagaimana orientasinya. Kemudian pencapaiannya, lokasi itu dari jalan provinsi berapa kilo, kemudian jalan kampung berapa kilo. Kalian tahu sirkulasi internal itu nanti bagaimana, dan eksternal bangunan. Kemudian sirkulasi udaranya bagaimana, sirkulasi internal dan eksternal itu merupakan jalur lalu lintas. Kemudian sirkulasi udara itu merupakan jalur sirkulasi keluar masuk udara. Kemudian sumber kebisingan ada di mana dan sebagainya. Kemudian bagaimana penempatan ruang-ruang yang harus jauh dari sumber kebisingan. Pintar. Iya, kalian sudah menggumamnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menganalisis zona. Zona ada pembagiannya menjadi zona publik, zona semi publik, dan zona private, serta zona service. Baik, selanjutnya konsep ini adalah apa yang kalian seket dari kalian menganalisis data itu tadi. Ya, sekali lagi, konsep adalah dibuatnya gambar, dibuatnya petunjuk navigasi dan sebagainya. Bagaimana kalian bisa memahami analisis itu dituangkan dalam satu gambar di konsep. Setelah terkonsep, maka kalian jadikan menjadi desain. Dan desain inilah sebenarnya gambar yang akan dilaksanakan. Nah, setelah desain tentunya akan ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini kalau kalian ini bukan sebagai bentuk pesanan, maka kalian bisa merealisasikannya dalam bentuk maket. Nah, begitu anak-anak, kira-kira yang bisa Bapak sampaikan. Untuk banyak pertanyaan nanti silakan kalian chat di grup WA kita, ya, di grup WA kita, dan di grup kelas MS Team kita untuk disolusikan. Maka tugas kalian hari ini adalah membuat gambaran konsep ini dalam realisasi. Tugas kalian nanti adalah merencanakan rumah tipe 36 untuk absen 1 sampai 10, absen 11 sampai 20 merencanakan tipe 45. Absen berikutnya yaitu 21 sampai dengan 35 kalian membuat rumah tipe 102, ya, 102. Ada yang kalau muncul pertanyaan nanti silahkan kalian sampaikan di kelas tim kita. Demikian anak-anak, tetap semangat. Walaupun ini sudah menjelang siang, tapi semangat kalian tetap semangat.
Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.